Halo Mangsivers, jumpa lagi di Mangsi Group TV. Di video kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana mendesain sertifikat bebas ribet, mengenerate banyak nama di dalam sertifikat tersebut sekaligus mencetaknya. Tapi sebelum kita mulai tutorialnya, kami mau memperkenalkan tinta yang digunakan untuk mencetak sertifikat ini dan alasan kenapa kami menggunakannya. Tinta yang kami gunakan untuk mencetak pada tutorial kali ini adalah tinta art paper El-Casa. Lalu alasan kenapa kami memilih tinta art paper El-Casa ada 3 faktor, yaitu yang pertama, kualitas cetaknya yang tinggi. Setiap hasil cetakan menggunakan tinta art paper memiliki warna-warna yang cerah dan tajam, layaknya apa yang Mangsivers saksikan di layar komputer. Setiap detail warna mampu diterjemahkan dengan baik pada media yang digunakan. Sehingga tinta ini sangat cocok digunakan sebagai media promosi seperti brosur, katalog, poster, hingga untuk mencetak karya seni seperti lukisan, ilustrasi, atau foto. Yang kedua, hasil cetakan bisa bertahan lebih lama. Campuran antara pigmen dan minyak pada penyusun tinta art paper membuat hasil cetakannya menjadi lebih awet, tidak mudah pudar, tidak luntur bila terkena air, dan tahan terhadap paparan sinar matahari. Lalu yang ketiga, bisa diaplikasikan ke media yang lebih bervariasi. Sesuai dengan namanya, tinta art paper memiliki kemampuan penyerapan yang baik pada kertas berbahan art paper atau ivory, serta bisa menempel kuat pada bahan seperti PVC, kertas foto silky maupun glossy, art karton, stiker, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya terbatas pada cetak sertifikat yang akan kita demokan pada video kali ini, penggunaan tinta art paper juga bisa mendukung usaha percetakan lainnya seperti cetak ID card, undangan, stiker, sablon, dan lain sebagainya. Namun selain keunggulan yang kita sebutkan di atas, ada beberapa hal yang harus Mangsivers perhatikan selama menggunakan tinta art paper. Antara lain, yang pertama, printer harus senantiasa digunakan untuk ngeprint setidaknya sehari sekali. Kenapa? Karena kekentalan pada tinta art paper lebih pekat dibandingkan dengan tinta dye biasa. Maka apabila printer jarang digunakan, printhead akan rawan tersumbat. Apalagi bila printer tersebut merupakan printer modifikasi yang aslinya tidak menggunakan tinta art paper. Lalu yang kedua, tinta art paper ini hanya bisa digunakan untuk tipe-tipe printer tertentu saja. Penggunaan tinta art paper hanya cocok pada printer dengan resolusi cetak yang tinggi serta daya tahan printhead yang kuat. Bagi para Mangsivers yang belum bisa memiliki printer plotter atau large format, biasanya menggunakan printer inktank yang diganti tintanya, dan kebanyakan diaplikasikan pada printer Epson L-series, itu pun tidak semua. Contoh printer yang bisa menggunakan tinta art paper antara lain seri L3110, L1110, L1210, L3210, L805, L1300, dan L1800. Namun kami ingatkan, modifikasi printer seperti mengganti tinta yang bukan bawaan pabrikan akan membuat garansi resminya menjadi hangus. Lalu yang ketiga, tinta art paper memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tinta dye. Jadi, Mangsivers harus mempersiapkan dana operasional yang cukup lumayan selama penggunaan tinta art paper ini. Sedikit menyinggung, tinta art paper El-Casa ini hadir dalam 2 varian, yaitu 664 dan 003. Varian ini menyesuaikan bentuk mulut botolnya dengan tangki tinta yang digunakan. Lalu pilihan warnanya juga lengkap sesuai dengan kebutuhan printer. Tinta ini bisa Mangsivers dapatkan di Mangsi printer terdekat, atau bisa juga kunjungi e-commerce kesayangan Mangsivers semua. Mungkin itu saja pengenalan mengenai tinta art paper El-Casa dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari tinta ini.
Selanjutnya, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja tutorialnya. Langkah pertama adalah buka browser Mangsiverse dan ketik canva.com. Lalu selanjutnya silakan buat akun baru bagi yang belum punya akun, atau bagi yang sudah punya silakan login saja seperti biasa. Oh ya, untuk yang baru buat akun baru, Mangsiverse bisa memilih yang free atau yang berbayar tergantung kebutuhan Mangsiverse ya. Lalu bila sudah berhasil login, ketik sertifikat di kolom pencarian. Nah, secara otomatis muncul beragam suggestion yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Di sini kami putuskan untuk memilih mode landscape ya, Mangsiverse. Setelah diklik, akan muncul berbagai macam template sertifikat dari yang gratis sampai yang berbayar. Selain memilih desain yang sudah ada, kita juga bisa mendesain sendiri sertifikat yang kita inginkan dengan memilih opsi Create a Blank Certificate. Untuk mempermudah dan mempersingkat waktu, kita pilih desain yang sudah ada dan gratis saja ya, Mangsiverse. Terus kita klik. Ketika muncul halaman seperti ini, kita tinggal pilih Customize this template untuk mengedit desain sertifikat tersebut. Selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman editor Canva. Di sini kita bisa mengcustom sertifikat yang sudah kita pilih tadi. Bila Mangsiverse ternyata masih kurang seret dengan desain yang dipilih, kita bisa memilih desain lainnya yang ada di tab desain yang ada di pojok kiri atas editor Canva ini. Dan template desain yang disediakan juga sama, ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Selain mengganti desain, kita juga bisa menambahkan elemen lainnya pada template desain dengan klik tab elemen. Kita bisa menambahkan semacam garis, grafik, stiker, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Lalu bila kita mau menggunakan gambar sendiri, kita tinggal klik tab upload yang ada di bawahnya. Kita bisa upload gambar, video, hingga audio. Lalu kita bisa menambahkan teks dengan klik tab teks yang ada di bawahnya. Lalu untuk tab project, kita bisa menemui beberapa proyek desain yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Lalu apps untuk mengakses desain lain dengan Canva. Kita kembali ke bagian desain template yang mau kita edit. Di sini kami hanya mengganti teksnya menjadi bahasa Indonesia saja ya, Mangsiverse. Tujuannya sebenarnya hanya untuk mempersingkat waktu tutorial ini saja. Mangsiverse silakan mendesain template ini sekreatif mungkin sesuai dengan selera masing-masing. Oh iya, selain mengganti bahasanya, kami juga menghapus bagian teks yang tidak diperlukan seperti nama yang ada di sini. Kita hapus dan biarkan kosong saja. Lalu bila sudah merasa yakin dengan desainnya, sekarang kita akan menyimpan atau mendownload hasil desain tadi. Caranya, klik tombol share yang ada di pojok kanan atas. Kita arahkan kursornya ke bawah, pilih opsi download. Di sini untuk file type-nya kita simpan sebagai PNG. Kenapa kita pilih ini? Karena akan berhubungan dengan langkah selanjutnya. Bila sudah dipastikan oke semua, kita tinggal klik download. File otomatis akan tersimpan di folder download yang ada di PC atau laptop, atau tergantung bagaimana settingan dari browser Mangsiverse ya. Nah, di sini kita buka, kita lihat di sini sudah ada hasil downloadan tadi. Langkah selanjutnya adalah kita membuka tab baru di browser dan ketik situs certifast.co. Nah, ini tampilan halaman utama certifast.co. Situs ini yang akan kita gunakan untuk mengenerate banyak nama yang ada di sertifikat. Langkah pertama adalah upload dulu desain sertifikat yang sudah kita unduh tadi. Mangsiverse tinggal drag and drop aja ke situs ini. Situs ini hanya bisa memuat gambar PNG ya, jadi inilah alasannya kenapa kita tadi harus mendownload desain tersebut menjadi format PNG. Lalu kemudian kita klik simbol I atau dynamic text-nya, posisikan di atas garis yang akan kita cantumkan nama-nama pesertanya. Terus kita atur-atur saja ukurannya dan posisinya. Usahakan posisi teks ini berada di tengah-tengah ya, Mangsiverse. Caranya kita tinggal geser saja, nanti akan muncul garis seperti ini. Lalu pokoknya kita atur saja sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, bila mau ganti bentuk fontnya, kita tinggal klik menu drop down text yang ada di sebelah kanan. Mangsiverse bisa pilih font yang diinginkan. Kalau mau tulisan yang estetik seperti Latin, Mangsiverse tinggal ketik kata script seperti yang kita contohkan berikut ini. Terus silakan pilih mana yang kira-kira cocok.
Di sini kita pakai jenis font Luxurious Script ya, Mangsivers. Terus kita sesuaikan lagi ukuran dan posisi teksnya. Selain mengganti font, kita juga bisa mengubah alignment teks mau di kiri, tengah, atau kanan hingga warna teks tersebut. Misalnya kita mau menyesuaikan warna teks sesuai dengan template desainnya, maka kita balik lagi ke halaman editor Canva dan misalnya kita klik tulisan di piagam ini. Lalu klik simbol A. Nah, sesuai pada video, kita bisa copy kode hex-nya dengan klik kanan, lalu kita pilih copy. Terus kita balik lagi, kita paste kode hex-nya di sini. Nanti otomatis warnanya akan menyesuaikan dengan kode warna yang sudah kita copy tadi. Oh iya, selain memakai font yang sudah disediakan, kita juga bisa mengupload font sendiri dengan klik setting, lalu add font seperti ini. Kita tinggal pilih font mana yang akan kita install ke aplikasi ini. Nah, bila semuanya sudah oke, sekarang saatnya untuk bagaimana mengenerate nama-nama peserta misalnya untuk kita cetak. Pertama, kita buka Excel dan tulis nama-nama peserta yang akan mendapatkan sertifikat ini. Bisa nama peserta atau juga panitianya. Contohnya kita tulis di sini nama baru Budi Raharjo misalnya ya. Bila sudah, silahkan copy daftar nama-nama tersebut. Kita select semuanya, lalu kita Ctrl C atau klik copy. Lalu kita kembali ke halaman sertifikat tadi, klik tab input, lalu manage input. Nah, di sini kita akan paste nama-nama yang sudah kita copy tadi. Kita pencet Ctrl V. Nah, bila sudah dipastikan semuanya terisi dengan benar, kita tinggal klik save. Nah, otomatis data tersebut sudah tersimpan di situs ini. Terus kita balik lagi ke tab General, kita pilih Generate Certificate yang ada di bawah ini. Kolom atas kita biarkan saja seperti apa adanya, nanti file sertifikat yang muncul akan berupa nama-nama yang sudah kita input. Untuk pilihan format, kita bisa pilih JPEG atau PDF. Bila sudah, klik Generate. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Selanjutnya, kita buka folder download dan cari file zip bernama Certificates. Bila sudah ketemu, kita langsung ekstrak saja seperti biasa. Lalu kita cari folder hasil ekstrakan tadi. Nah, bisa dilihat dari hasil sertifikatnya sudah tercetak dengan nama-nama masing-masing yang sudah kita input sebelumnya. Lalu Mangsivers bisa kirim hasil sertifikat ini secara online atau cetak langsung seperti ini. Hasil cetakan yang di-print menggunakan tinta art paper Elkasa seperti ini terlihat lebih cerah dan yang terpenting tidak luntur bila terkena air. Jadi dokumen penting Mangsivers bakal lebih aman dan awet dalam kurun waktu yang lama. Nah, kalau Mangsivers penasaran bagaimana caranya printer L1210 yang kita pakai ini bisa ngeprint borderless hingga ukuran A4, silakan klik link yang ada di pojok kanan atas ya. Ya, sekian dulu video kali ini. Bila Mangsivers ada pertanyaan atau ide-ide menarik lainnya yang pengen kita bahas, silakan tulis saja di kolom komentar. Bila Mangsivers tertarik dengan produk seputar printer, digital printing, dan lain sebagainya, silakan hubungi kami di nomor WA berikut. Atau bisa juga cek link yang ada di kolom deskripsi. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya agar Mangsivers tidak ketinggalan bila kami upload video terbaru. Klik tombol like dan share ke semuanya bila info yang kami berikan ini bermanfaat. Lalu follow juga akun sosial media kami di Instagram @mangsiprinter, Facebook @mangsigroup, dan TikTok @mangsigroup. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.